Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan dan keindahan alam. Kaya akan seni budaya daerah, kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarahnya. Memiliki 17.000 lebih pulau yang tersebar di sekitar Khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Luas bentang alam dan kekayaan yang dimiliki adalah modal utama bagi pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber daya alam yang terpenting saat ini, memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Dalam menggerakkan roda pembangunan nasional, diperlukan peran dan tanggung jawab dari kita semua sebagai anak bangsa. Direktorat Jenderal Penataan Agraria merupakan unit eselon 1 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tanggung jawab sangat penting untuk menyejahterakan rakyat melalui program-program di bidang pertanahan dan penataan ruang. Salah satunya memiliki peran yang strategis dalam menjalankan program reforma agraria, mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari program pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penataan Agraria terdiri dari 4 unit eselon 2, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Land Reform, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dan Direktorat Penatagunaan Tanah. Sebagai instansi vertikal dalam menjalankan tugas dan fungsi penataan agraria di tingkat provinsi, bidang penataan dan pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menjadi perpanjangan tangan yang menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Dalam mendukung penataan pertanahan yang berkelanjutan dan berdampak, Direktorat Jenderal Penataan Agraria siap melaksanakan tugas pemberian pelayanan administratif dalam hal pengelolaan manajemen sumber daya manusia, program dan anggaran, serta keuangan umum dan rumah tangga, pengelolaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan potensi redistribusi tanah, pengaturan redistribusi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil perbatasan dan wilayah tertentu, layanan dan pengembangan penatagunaan tanah, pengembangan dan diseminasi model akses reforma agraria, fasilitasi dan kerjasama akses reforma agraria, serta pengaturan dan pengelolaan akses reforma agraria. Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah berhasil melaksanakan GTRA Sanit Wakatobi pada tahun 2022 dan GTRA Sanit Karimun pada tahun 2023. Output dari kegiatan tersebut adalah deklarasi yang disetujui dan telah ditandatangani oleh 9 menteri untuk menyelesaikan permasalahan reforma agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, agraria merupakan sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa di dalam reforma agraria ada beberapa aspek yang harus kita camkan dan kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan penataan aset. Kita ketahui bahwa penataan aset yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sedang berlangsung berproses sehingga diharapkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dapat terdaftarkan dengan baik,
baik melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah. Yang kedua, kita ketahui bahwa di dalam konteks kesejahteraan masyarakat secara umum, bahwa penataan aset ini harus dibarengi, harus disinergisitaskan dengan penataan akses yang saat ini sedang berproses juga di dalam konteks stakeholders dengan berbagai kementerian yang ada di Republik ini. Yang ketiga, berkaitan dengan seluruh dukungan reforma agraria. Yang pertama, luas baku sawah. Ini menjadi instrumen penting di dalam ketahanan pangan di Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan carbon trading. Ini memerlukan sebuah neraca penggunaan tanah yang cukup efisien, optimal, dan memberikan manfaat yang besar. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pertimbangan teknis pertanahan. Saya kira demikian Ibu dan Pak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Penataan Agraria berhasil menyerahkan 10.323 sertifikat elektronik melalui kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan kepada 8.633 kepala keluarga. Sehingga sampai dengan bulan April 2024 tercatat sudah 3.077.486 bidang tanah yang dapat diredistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Gerakan Sinergi Reforma Agraria sebagai salah satu titik tolak sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reforma agraria dengan semangat dari sama-sama kerja ke kerjasama untuk reforma agraria.